Baik, kami dari kelompok 3 dari kelas regression dengan judul prediksi kondisi cuaca. Perkenalkan, nama saya Gustawi Merakniati dengan NIM akhiran 009. Selanjutnya teman saya ada. Perkenalkan, nama saya Lutfi Jamal Pesani Ulfa dengan NIM akhiran 048. Dan perkenalkan saya Adam Breda dengan NIM akhiran 054. Jadi di sini kami akan melakukan prediksi kondisi cuaca menggunakan Google Colab. Bisa ditampilkan datanya. Jadi untuk datasetnya itu kami ambil dari pada tahun rentang tahun 1940 sampai dengan 1945. Datasetnya itu diambil dari Kaggle, yang dimana informasi datasetnya itu meliputi ada 8, bisa dilihat di slide. Selanjutnya itu ada explore analisis, ada import library. Di situ ada 6, yang dimana itu ada NAPI, Pandas, Lopleaf, Seaborn, Warning, sama Transfer Flow. Nah, untuk di sini itu ada ini tuh merupakan kode yang dimana sudah dijalankan pada Google Colab sebelumnya, jadi hasilnya itu sudah terpenuhi seperti yang ada di bawah. Nah, kalau untuk selanjutnya itu ada from Google Colab import drive, ini mana kita itu menaruh datanya ke Google Drive yang sudah disediakan. Jadi kalau sudah dimasukkan data setnya ke Google Drive, maka hasilnya sudah terpenuhi, yang dimana terdapat itu ada 11.940 rows dan 31 columns. Untuk tampilan datanya ada seperti di layar ke bawah. Karena terlalu banyak, jadi kita ambil 5 data saja, yang dimana 5 data ini masih ada beberapa yang belum diolah, dan salah satunya itu adalah FB, ada FTI, yang dimana data itu masih kosong. Jadi data itu akan kita olah di mana data yang mau kita pakai dan data yang tidak mau kita pakai. Untuk kolom yang kita pakai itu bisa dilihat di slide. Nah, untuk di bawahnya div info itu merupakan data columns yang berisi 31, yang dimana itu lebih terinci lagi, dimana data itu apakah berisi atau tidak. Untuk seperti bisa ke bawah dikit, seperti data yang ada di slide itu, yang poin 21 sampai, seperti contoh 21 sampai 23 itu data 0, jadi kita tidak pakai. Jadi next. Nah, untuk bagian ini itu adalah print main tab, yang dimana temperatur itu ada banyak sekali, jadi karena terlalu banyak, jadi kita konversikan saja. Untuk konversikannya itu kita pakai sebanyak 600. Jadi kalau sudah dikonversikan, datanya akan berhasil sebanyak 600, dan ada 3 rows. Tampilannya akan ya seperti itu. Saya next ke bawah. Nah, ini tampilan data yang sudah di set ke 600, jadi datanya itu lebih sedikit ditampilkan. Nah, untuk bagian sini itu merupakan suhu minimum tertinggi dan suhu maksnya, yang dimana ada di bagian sedikit sebelah kanan itu ada bagian yang sedikit berdekatan, yang mana itu mengakibatkan sedikit ada keunikan di dalam data prediksi cuaca. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dilakukan plotting suhu maksimum dan minimumnya.
selanjutnya, dataset yang diambil dari 2 kolom sebanyak 600 data yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi akan dilakukan describe dan akan menampilkan nilai dari standar deviasinya, nilai minnya, nilai Q1, nilai Q2 dan Q3, dan nilai maksimumnya. Kemudian akan dilakukan heat map atau correlation matrix dataset yang akan digunakan. Next. Kemudian dilakukan distribusi dataset dari maksimum temperaturnya. Jadi garis yang ada di tengah-tengah itu merupakan garis dari rata-rata maksimum temperaturnya. Kemudian dilakukan juga pada dataset minimum temperatur. Sama seperti maksimum temperatur, garis yang di tengah itu merupakan garis rata-rata dari minimum temperaturnya. Setelah itu dilakukan pengecekan untuk nilai yang kosong pada tabel. Next. Selanjutnya adalah algoritma yang kami gunakan. Yang pertama itu kita menggunakan algoritma dari linear regression. Pada tahap pertama kita melakukan fitting terhadap X-trend dan Y-trendnya. Pada linear regressionnya kita akan melakukan prediksi dari linear modelnya dan melakukan akurasi skornya. Hasil yang didapatkan untuk linear regression model akurasinya skornya sebanyak 16,7%, dan nilai dari R2 skornya itu sebanyak 0,167. Ini merupakan hasil dari plot dari linear regressionnya. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Lukis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Breda dengan NIM akhiran 054. Sebelumnya teman saya Lukis sudah menjelaskan terkait linear regression, dan saya akan menjelaskan dua algoritma selanjutnya, yaitu polynomial regression, dan nanti saya akan jelaskan juga tentang decision tree. Jadi untuk polynomial regression ini langsung saja datanya akan diproses untuk X-trend-nya, kemudian untuk X-poly-nya akan di-print di sini yang akan digunakan nanti. Setelah itu datanya akan diproses untuk mendapatkan hasil RMSE skornya dengan nilai 2.0 dan R2 skornya 0,39. Dan berikut merupakan hasil visualisasi dari polynomial regression-nya. Kemudian untuk algoritma ketiga kami menggunakan decision tree. Jadi untuk decision tree ini dia mirip dengan linear regression. Jadi yang pertama akan dilakukan fitting terhadap X-trend dan Y-trend, kemudian akan dilakukan predict terhadap data yang sudah di-split. Selanjutnya akan dilakukan visualisasi terhadap hasil dari decision tree modelnya. Kemudian untuk hasil RMSE-nya yaitu 2,5 dan R2 skornya yaitu 0,048. Di sini kami juga menampilkan ada perbandingan algoritma. Tadi sudah ada 3 algoritma. Untuk linear memiliki nilai sekian, polinomial sekian, dan decision tree sekian. Dan untuk perbandingan R2-nya dapat dilihat di sini nilai terbesar dimiliki oleh polynomial regression. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tutur kata kami yang kurang benar. Sekian dan terima kasih.